Halo teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Cetrananda Erlangga Manggalaseta. Saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi D4 Teknik Sipil kelas K dengan nomor induk mahasiswa 20510334020. Macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya akan mendapatkan dosa, dan siksa api neraka. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Sanksinya akan mendapatkan cemooh dan ejekan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Sanksinya adalah dijauhi dan diasingkan dari masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum yang akan mendapatkan sanksi di penjara. Pengertian dan penggolongan hukum. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Penggolongan hukum A. Menurut sumbernya. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau hukum adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan atau peraturan adat tersebut. Yang ketiga adalah hukum traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Hukum menurut bentuknya. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Namun, berlakunya masih ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai hukum kebiasaan. C. Hukum menurut tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yang merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kedua, hukum internasional, merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. 3. Hukum gereja, merupakan kumpulan norma-norma yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah hukum asing, yang merupakan hukum yang berlaku dalam negara lain. Peranan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. A. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pemutusan daripada permohonan kasasi. Selain itu, memiliki peranan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil sengketa tentang dan juga untuk melakukan pengadili. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap permohonan daripada peninjauan dari keputusan pengadilan. Yang keempat, melakukan pelaksanaan sebagai pengadilan tertinggi yang berada di Indonesia. B. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan di dalam melakukan pemutusan untuk membubarkan partai politik. Yang kedua, memiliki peran di dalam melakukan pemutusan terhadap perselisihan daripada hasil pemilu. C. Komisi Yudisial, yang memiliki peranan di dalam memberikan sebuah usulan daripada pengangkatan hakim agung. Kedua, memiliki peranan daripada melakukan penegakan dan juga penjagaan daripada gerak-gerik hakim. D. Pengadilan Negeri, memiliki peran di dalam melakukan pemeriksaan hingga pemutusan daripada perkara pidana pada tingkat pertama. Menurut saya, sikap ideal warga Indonesia terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.